Hai guys, kali ini saya akan menceritakan drama yang dirilis tahun 2017 berjudul Chicago Typewriter. Sebelum dimulai, subscribe, like, dan komen ya guys agar channel ini bisa lebih berkembang. Drama ini diperankan oleh Yoo Ah-in sebagai Han Se-ju dan So Wi-yong, Im Soo-jong sebagai Jun-sol dan Ryu Soo-hyun, Go Kyung-pyo sebagai Yoo Ji-no dan Shin Yul-yok, Kwak Si-young sebagai Baek Tae-min dan Hyo Young-min. Chicago Typewriter bercerita tentang Han Se-ju, seorang penulis terkenal yang kembali terhubung dengan masa lalunya setelah mendapatkan mesin tik tua. Sejak kehadiran mesin tik itu, berkali-kali dia bermimpi dirinya berada di masa lalu, tepatnya pada era tahun 1930-an saat Jepang menjajah Korea Selatan. Pada masa kependudukan Jepang, seorang penulis bernama So Wi-yong terbiasa menulis menggunakan mesin tik itu. Puluhan tahun kemudian, Wi-yong bereinkarnasi menjadi Se-ju, sang penulis terkenal di dunia modern. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Di awal drama diperlihatkan Han Se-ju sedang berada di rumahnya yang megah dengan banyak pelayan. Ibu Kang adalah asisten pribadinya yang bertugas mengatur dan menyiapkan segala keperluannya. Dia datang ke ruangannya memberitahu jadwal Se-ju hari itu. Selanjutnya media memberitakan novel versi bahasa Inggris Se-ju yang berjudul Unfair Games masuk dalam buku terlaris versi New York Times. Kemudian terlihat Se-ju berada di sebuah kafe barang antik di Chicago, sedang menandatangani buku untuk penggemarnya. Setelah selesai, dia menunggu sambil membaca buku. Tiba-tiba lampu di belakangnya hidup dan menyorot sebuah mesin tik tua. Saat Se-ju ingin menyentuh mesin tik itu, terdengar seorang wanita bertanya, membuat Se-ju terkejut, kemudian melihat sekelilingnya yang kosong, tidak ada siapa-siapa. Muncul ingatan seorang pria bernama So Wi-yong yang sedang mengetik dengan mesin tik itu. Seorang wanita bernama Ryu Soo-hyun memberitahu julukan untuk senapan ini adalah mesin tik Chicago. Kemudian dia menasehati Wi-yong agar menulis sesuatu yang bagus dan menakjubkan. Pemilik kafenya datang. Dia menjelaskan mesin tik itu dari Korea dan dibuat dengan tangan pada tahun 1930 di Gyeongsong. Se-ju bertanya bisakah dia menjual mesin tik itu padanya. Pemilik kafe itu tidak mau menjualnya karena mesin tik itu tidak ternilai. Saat Se-ju melangkah pergi, mesin tik itu memanggilnya. Pada malam harinya, mesin tik itu mengetik sesuatu dan menghidupkan lagu membuat pemilik kafenya bangun. Tiba-tiba musiknya berhenti. Pemilik kafenya menembak ke sana kemari karena takut. Mesin tik itu mengetik, tolong kirim dirinya ke Han Se-ju. Di sebuah toko buku, Jun-sol sedang membeli buku Se-ju. Dia adalah penggemarnya. Temannya bernama Bang Jin menyapanya. Dia bekerja di toko buku itu. Tiba-tiba ada panggilan di ponsel Jun-sol. Dia bekerja sebagai kurir, mengambil dan mengantar apa saja. Jun-sol diminta untuk mengambil barang di bandara. Selain bekerja sebagai kurir, Jun-sol adalah seorang penulis karangan legendaris. Jun-sol juga jago memanjat seperti ayahnya dan menguasai berbagai seni bela diri. Dia adalah mantan atlet Olimpiade cabang olahraga menembak. Dia berhenti menembak karena setiap memegang senjata, dia melihat kehidupan sebelumnya. Dulu, Jun-sol terkenal penembak jitu legendaris. Selain itu, dia sangat pintar, bisa masuk sekolah dokter hewan hanya dengan persiapan 1 tahun. Semua orang mengira dia akan jadi dokter hewan sukses, tapi tiba-tiba dia berhenti karena alasan pribadi. Kini dia hanya wanita pintar yang tergila-gila pada penulis. Di bandara, Se-ju baru saja tiba dari Chicago. Sementara Jun-sol diberitahu paketnya adalah hadiah dari pemilik kafe di Chicago. Dan dia diminta untuk mengantar barangnya ke Han Se-ju. Jun-sol memencet bel rumah Se-ju.
Seju menyuruh meletakkan paketnya di depan pintu karena dia sedang bekerja. Selama dia di Chicago, semua pegawai rumahnya diliburkan dan mereka belum kembali bekerja. John Saul terduduk lemas karena tidak bisa masuk. Dia ingin bertemu dengan Seju dan melihat ruang menulisnya. Muncul seekor anjing. John Saul pikir anjing itu tinggal di rumah Seju. Tiba-tiba pintu rumahnya terbuka. Anjing itu menyuruh John Saul mengikutinya. Seju mendengar pintu rumahnya diketuk. Dia menaruh USB-nya di meja. John Saul mengatakan ada kiriman untuknya, kemudian memberikan kartu namanya. Seju bertanya bagaimana dia masuk. John Saul memberitahu dia yang membuka pintunya. Kemudian Seju menyuruhnya untuk menaruh paketnya di depan pintu. Nanti dia akan memeriksanya. John Saul ingin sekali melihat rumahnya, jadi dia memaksa membawakan paketnya ke dalam. Seju menjelaskan tidak memasukkan paket ke dalam rumah sebelum diperiksa. Dia khawatir paket itu dari penguntitnya yang akan membahayakan dirinya. John Saul memberitahu dia adalah penggemarnya, bukan penguntitnya. Tiba-tiba anjing itu muncul lagi. Dia masuk ke dalam. Seju menyuruh John Saul masuk dan mengambil anjing itu. Mereka mengejarnya hingga ke ruang menulisnya. Di hadapan anjing itu ada USB yang berisi bahan-bahan materi untuk novelnya. John Saul berusaha membujuknya agar tidak memakan USB-nya, namun tidak berhasil. Setelah memakannya, dia kabur. Seju menyuruh John Saul menangkap anjing itu. Dia akan membayarnya 8 kali lipat. Mereka berdua mengejarnya karena Seju takut John Saul akan mengambil naskah novelnya yang ada di dalam USB-nya. Anjing itu berhenti di jalan buntu. John Saul memberitahu harus memperlakukannya dengan baik dan sabar, kemudian mencontohkannya. Mereka berdua memanggilnya anjing pintar, kemudian tersenyum lebar dan anjing itu lari ke pelukan John Saul. Selanjutnya mereka membawanya ke klinik hewan. John Saul memberitahu dia menelan USB, kemudian mereka membawanya ke ruang operasi. Tidak lama John Saul keluar membawa USB-nya. Dia memberitahu anjingnya buang air besar sebelum pemeriksaan sinar X. Dia mengeluarkan USB-nya tanpa bantuan. Seju tidak mau menyentuh USB-nya. Dia minta bantuan John Saul untuk mengirim semua isi USB-nya ke alamat emailnya. Sambil menunggu mereka minum teh, John Saul terus melihat ke arah Seju, kemudian bertanya apakah dia ingat padanya. Mereka pernah bertemu 1 kali. Seju tersenyum lalu menjawab, semua penggemarnya yang terobsesi padanya sering menanyakan hal itu dan itu sangat membosankan, seperti mengulang saat mendengarkan lagu. John Saul memberitahu dia bukan terobsesi padanya, hanya penggemar pertamanya. Setelah selesai, Seju menyuruhnya keluar. Dia memberikan laptopnya sebagai hadiah. Di depan pintu, John Saul memberitahu paketnya adalah hadiah dari pemilik kafe di Chicago. Lalu Seju mengucapkan terima kasih dan menutup pintunya. Seju menaruh mesin tiknya di rak, kemudian mengetik naskah novelnya. Tiba-tiba muncul ingatan masa lalu saat Uyong sedang mengetik, sedangkan Suhyun memasang peluru di senjatanya, kemudian memberikannya pada Shin Yul-yok. Dia berdiri lalu membuka topi Suhyun, yang ternyata Suhyun adalah perempuan. Seju terbangun dari tidurnya. Dia menyangka yang baru saja terjadi adalah mimpi. Jisok menghubungi. Dia adalah pemilik perusahaan penerbitan. Jisok bertanya apa inti cerita novel series yang sedang dia buat. Seju memberitahu kisah cinta seorang penulis dan pejuang kemerdekaan di Gyeongsong tahun 1930-an pada masa penjajahan. Jisok mengatakan sangat luar biasa dan menakjubkan. Ceritanya sangat menarik. Di klinik hewan, John Saul mengantar dokumen. Dia diberitahu anjing itu bukan milik Seju dan Seju tidak mau memeliharanya. John Saul tidak bisa merawatnya karena dia tinggal di rumah Bang Jin. Di perpustakaan, Seju bertemu dengan Baek Taemin. Baek Taemin mengajaknya minum bersama. Taemin menceritakan kabar ayah, ibu, dan saudaranya. Seju tidak tertarik mendengarnya. Menurutnya, Taemin sedang pamer keluarganya yang bahagia, sementara dirinya adalah seorang yatim piatu. Dulu, Seju pernah tinggal bersama mereka, dan sudah lama tidak tinggal dengan mereka. Seju menasehatinya dengan mengatakan
Jangan menyia-nyiakan waktu berharga yang dia miliki. Pakailah waktunya untuk menulis. Tiba di rumahnya, terdengar musik di ruang menulisnya hidup dan mata lukisannya melirik. Tiba-tiba bel rumahnya bunyi. Seju bertanya kenapa datang ke sini. Jonsol mengatakan setelah memencet belnya, pintunya terbuka, jadi dia masuk. Jonsol datang untuk meminta satu kali lagi pada Seju agar dia mau merawat anjingnya. Seju memberitahu dia tidak pernah membuka pintunya, tapi pintunya terbuka setiap kali dia datang, kemudian menyuruhnya pergi. Dengan wajah sedih, Jonsol membawa anjingnya pergi. Di depan restoran cepat saji, Jonsol teringat saat pertama kali dia bertemu Seju. Seju setiap hari membeli kopi dan roti lapis termurah, lalu duduk seharian menulis novelnya. Tiba-tiba anjingnya lepas dari pegangannya. Dia menyuruh Jonsol mengikutinya. Di rumah Seju, tiba-tiba lampunya mati. Seorang pria muncul. Dia adalah penggemarnya yang berubah menjadi penguntitnya. Karena kecewa, Seju tidak pernah membalas email dan suratnya selama 3 tahun. Pria itu memberitahu sudah melenyapkan orang yang sudah menyulitkan hidupnya, seperti yang ada di novelnya. Seju terkejut, dia membunuh orang setelah membaca novelnya. Pria itu tidak suka dengan akhir dari cerita novelnya yang tragis. Seju memberitahu novel itu bukan tentang dia. Pria itu mengatakan novel itu telah menghancurkan hidupnya. Kemudian mereka berebut pistol dan terdengar suara tembakan. Tiba-tiba lampu hidup. Terlihat Jonsol memegang senjatanya. Jonsol mengatakan tidak ada novel yang menghancurkan hidup seseorang. Dia sendiri yang menghancurkan hidupnya. Seju teringat wajah Jonsol mirip dengan Suyon. Jonsol menembak tongkat golf saat pria itu akan mengambilnya. Tiba-tiba muncul ingatan Suyon, membuat tangannya bergetar, dan pria itu menyerangnya, namun berhasil dilumpuhkan Jonsol. Jonsol menyuruh Seju menghubungi polisi. Setelah pria itu dibawa oleh polisi dan detektif pergi, Seju bertanya bagaimana dia bisa masuk dan tahu bahwa dirinya dalam bahaya. Jonsol memberitahu pintunya terbuka dan anjing itu menyuruhnya mengikutinya. Kemudian Jonsol pingsan karena kepalanya pusing. Di jalan, anjing itu duduk, keluar roh dari tubuhnya, kemudian masuk ke dalam mesin tik tua itu. Jonsol sadar di kamar tamu Seju. Dia melangkah keluar. Pintu ruang menulis terbuka dan dia langsung masuk ke dalam. Jonsol melihat mesin tiknya. Muncul ingatan Suyon. Saat dia ingin menyentuhnya, Seju masuk dan langsung menariknya keluar. Dia bertanya kenapa masuk ke ruang menulisnya tanpa izin. Jonsol minta maaf, kemudian memberitahu pintunya terbuka. Seju bertanya sebenarnya dia siapa. Kenapa pintu selalu terbuka setiap kali dia muncul? Kemudian memberinya ramen karena terdengar perut Jonsol bunyi. Sambil makan, Jonsol bertanya apakah sekarang dia sudah percaya bahwa dirinya bukan penguntitnya. Seju memberitahu dia masih mencurigainya. Jonsol mengatakan dia sangat jahat, padahal dirinya sudah menolongnya. Seju memberitahu dia tidak minta bantuannya. Dia bisa menghadapinya sendiri. Kemudian Seju bertanya apakah dia pernah belajar menembak. Jonsol memberitahu dia belajar menembak saat SMA. Dia adalah anggota tim menembak nasional dan sudah berhenti. Seju bertanya kenapa dia berhenti menembak. Jonsol mengatakan itu adalah rahasia. Dia akan memberitahu jika mereka sudah dekat. Selanjutnya, Jonsol melihat Seju kelelahan mengetik karena tangannya yang cedera. Jadi dia menawarkan membantunya. Dia punya sertifikat mengetik dan bisa mengetik 700-900 ketikan per menit. Jonsol tidak percaya dia bisa membaca draft naskahnya, membuatnya bersemangat. Tiba-tiba muncul ingatan kehidupan sebelumnya, yaitu ketika Suhyun membantu Wiyong mengetik karena tangannya sedang cedera. Kemudian Wiyong jatuh dari sepedanya saat akan menuju ke penerbitan. Dia minta tolong pada Suhyun untuk mengirimnya.
Suhyun tidak mau melakukannya karena novelnya tidak bagus. Kemudian dia tersenyum padanya. Seju bertanya apakah dia juga merasakan hal yang aneh, seperti ruang dan waktu bertabrakan. Tiba-tiba terjadi gempa bumi. Mereka berdua langsung sembunyi di bawah meja. Terlihat gempa hanya terjadi di rumah Seju. Guys, ini pasti kerjaan si hantu mesin tik. Saat gempa berhenti, mata di lukisan bergerak, kemudian lampu mati. Mereka melihat sinar bulan, kemudian saling menatap. Jisok datang dan lampunya tiba-tiba hidup. Seju menyuruh Jonsol keluar diam-diam, karena semuanya akan rumit jika Jisok tahu. Jisok datang karena mendengar kabar mengenai penguntit yang menyerang Seju. Jonsol keluar dari atas, dan Seju mengajak Jisok bicara agar tidak melihatnya. Jisok menyuruhnya untuk melakukan wawancara dengan reporter. Dia khawatir akan beredar rumor novelnya mendorong orang melakukan kejahatan yang akan menyebabkan penjualan novelnya dan reputasinya turun. Seju mengatakan novelnya tidak salah. Keesokan harinya, media memberitakan pria yang masuk ke rumah penulis Han Seju adalah tersangka pembunuhan di pabrik kosong. Dia meniru kejahatan dari novel Seju dengan membunuh rekan kerjanya yang telah merundungnya. Ibu Taemin bernama Sohee melihat berita itu. Begitu juga dengan ayah Taemin bernama Do-ha yang sedang membaca artikel kasus itu. Sohee masuk ke ruangan itu. Dia mengatakan pasti Do-ha merasa tidak enak karena putranya masuk berita. Do-ha mengatakan putranya hanya Taemin. Mereka sudah melakukan tes DNA pada Seju dan terbukti dia bukan putranya. Namun Sohee tidak percaya dengan hasilnya. Dia pikir Seju adalah anak Do-ha dengan selingkuhannya. Jadi dia selalu terobsesi ingin mengganggu Seju. Do-ha menyuruhnya untuk menghentikan kecurigaannya karena Seju sudah pergi dari rumah mereka 10 tahun yang lalu. Kemudian dia menyuruh istrinya untuk minum obat dan bicara pada psikiater. Sebelum pergi mengajar, Taemin memberitahu ayahnya akan satu kantor dengan Seju karena Jisok, penerbit beruang emas, memintanya untuk menerbitkan novelnya yang berjudul Fate. Mereka juga mau menerbitkan karyanya yang lain. 다녀오겠습니다, 그럼. Di kantor penerbit beruang emas, Jisok sibuk menanggapi telepon yang bertanya apakah benar selama 3 tahun Seju tidak pernah membalas email dan surat penggemarnya yang sekarang menjadi pembunuh. Jisok memberitahu mereka punya tim sendiri yang menyortir email dan surat yang masuk untuk Seju. Berita ini viral karena reporter bernama Song. Sementara itu, reporter Song mendapatkan informasi dari informan anonim. Seju datang menemui Jisok. Seju bertanya apakah berita mengenai surat itu benar. Jisok memberitahu ada ratusan surat yang masuk. Jika isinya aneh akan langsung dirobek. Jisok bertanya siapa informan itu. Dia pasti mendengar percakapan Seju dan penjahat itu secara langsung. Di klinik hewan, Taemin memanggil Sol. Jonsol menjawabnya. Ternyata Taemin memanggil kucingnya bernama Baek-sol. Kemudian Jonsol memberitahu namanya. Setelah mengambil kucingnya, Taemin pergi. Di luar, Jonsol melihat Taemin kesulitan mendorong mobil yang menghalangi mobilnya. Dia memberikan kartu namanya, kemudian membantunya memanggil pemilik mobilnya. 죄송합니다. 지금 내려가겠습니다. Sebagai bayarannya, dia minta tanda tangan Taemin. Jonsol tahu Taemin adalah seorang penulis dan novel pertamanya berjudul Fate. Tiba-tiba Seju menghubunginya mengajak bertemu. Jonsol pikir Seju mengajaknya berkencan. Dia terkejut mereka bertemu di ring tinju. Seju mengatakan sengaja memilih tempat ini karena tempatnya terbuka dan dia pasti tidak ada waktu untuk memasang kamera tersembunyi atau alat penyadap. Seju bertanya apakah Jonsol yang melaporkan pada media mengenai pembicaranya dengan si penjahat malam itu. Orang yang mengetahui tentang pembicaraan itu hanya dirinya, penjahat itu, dan dia. Jonsol menjawab tidak. Dia sangat marah karena Seju masih mencurigainya. Seju mengatakan dia akan memaafkannya jika Jonsol mengakuinya. Jonsol memberitahu dia adalah penggemarnya, tapi Seju malah menuduhnya sebagai penguntitnya.
Dia menyelamatkan nyawanya, tapi Seju tidak berterima kasih. Walaupun dibantu, dia tetap mencurigainya. Seju mengatakan dia tidak membutuhkan bantuannya karena kesal Jonsol membantingnya. Keesokan harinya, Seju diminta datang ke ruang interogasi. Si penjahat mengatakan adiknya melaporkannya ke media karena kasihan padanya. Padahal dia sudah berusaha menghentikannya. Dunia pasti sedang gempar dengan beritanya. Penjahat itu mengaku Seju menginspirasinya untuk melakukan kejahatan. Seju menegaskan dia tidak memberikan inspirasi padanya, tidak pernah membaca surat darinya, dan novelnya bukan tentang dia. Dia hanya seorang pembunuh dan penguntit. Dia membunuh karena mau mendapatkan perhatian dan putus asa dengan kehidupannya yang menyedihkan. Penjahat itu mengatakan Seju telah membuat hidupnya hancur. Novel dan tulisannya sudah membunuhnya. Di mobil, Seju minta Ibu Kang mencari alamat rumah Jonsol. Di depan rumahnya, dia menghubungi ponsel Jonsol yang mengangkat ibunya Beng Jin bernama Beng Wul. Beng Wul adalah seorang paranormal. Beng Wul memberitahu Jonsol sedang pergi untuk menenangkan pikirannya dan ponselnya ditinggal. Sebelum masuk ke mobilnya, Beng Wul memberitahu dia dikelilingi energi buruk dan hidupnya sangat dekat dengan kematian. Sebentar lagi akan ada 2 pertemuan yang spesial. Berusahalah dengan keras, hanya itu caranya untuk hidup. Pada malam harinya, Seju mengalami kebuntuan saat menulis. Keesokan harinya, Jisok menyuruhnya jangan nonton televisi atau membuka internet. Media memberitakan penjahat yang masuk ke rumah penulis Han Seju telah mengakhiri hidupnya. Di dalam selnya ditemukan 3 surat yang berisi kebencian pada penulis Han Seju. Di depan rumahnya, media sudah menunggunya. Mereka bertanya apakah dia memanfaatkan penjahat itu dan apakah dia merasa bersalah. 1 bulan kemudian, Jisok datang ke rumah Seju. Seju memberitahu dokternya bilang dia mengalami PTSD atau sindrom kelelahan. Itu sebabnya dia tidak bisa menulis selama 1 bulan. Jisok menyuruhnya bangun. Dia membawanya ke ruang menulis. Jisok menyuruhnya menulis dan jangan bersikap lemah. Lalu bertanya apakah dia membutuhkan penulis bayangan karena sudah 1 bulan dia tidak menghasilkan sesuatu. Bulan lalu dia membatalkan 4 wawancara, acara TV, dan 3 jadwal di luar negeri. Mereka akan kehilangan $10 juta jika proyek ini gagal. Seju menyuruhnya keluar. Dia akan menulis dan berjanji Jisok akan mendapatkan naskah novelnya sebelum tenggat waktunya. Pada malam harinya, Seju tetap tidak bisa menulis. Dia mengalami kebuntuan, membuatnya kesal lalu melempar laptopnya dan memilih beristirahat. Dalam mimpinya, dia melihat Wiyong dan Yulyok di Carpe Diem sedang memperhatikan Suyon yang menari. Lalu Yulyok mengajak Wiyong menari. Mereka bertiga menari sambil tertawa. Seju terbangun karena ponselnya bunyi. Jisok menanyakan naskah novelnya dan memberitahu ada penulis bayangan yang cocok untuknya. Seju mengatakan tulisannya hampir selesai, kemudian menutup teleponnya. Di ruang menulisnya, Seju melihat laptopnya rusak, jadi dia memutuskan memakai mesin tik tua itu. Saat akan menyentuhnya, dia ingat kehidupan sebelumnya lagi. Mereka bertiga keluar dari Carpe Diem sambil menyanyi dan tertawa. Seju menaruh mesin tiknya di meja, tapi tetap saja dia tidak bisa menulis. Lalu dia menemukan korek api Carpe Diem di lantai. Saat menghidupkannya, muncul lagi ingatan Wiyong. Dia ketakutan, kemudian pergi meninggalkan rumahnya dan mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi hingga tidak bisa menghindari rusa yang lewat di depannya dan mengakibatkan kecelakaan. Di ruang menulis, seorang pria masuk. Dia adalah Yujino. Dia mengetik naskah novelnya untuk Seju. Sementara Seju beruntung, dia diselamatkan oleh Jonsol. Tanpa Jonsol sadari, dia menjatuhkan jam tua pemberian ayahnya. Saat Seju sadar, tangannya terikat. Jonsol mengatakan
dia adalah penggemarnya, jadi jangan khawatir, dia akan merawatnya. Seju melihat Jonsol memegang suntikan, membuatnya berpikir Jonsol adalah psikopat yang ingin melukainya. Jonsol memberitahu kebetulan dia menemukannya di waktu yang tepat. Karena hujan lebat, tim penyelamat tidak bisa langsung datang karena tempatnya terisolasi. Jadi dia memberinya pertolongan pertama. Setelah itu dia memasukkan suntikannya ke dalam mulut Seju dengan paksa karena dia menolaknya. Jonsol memberitahu isinya adalah makanan lunak dan obat pereda nyeri. Lalu Seju tertidur karena obatnya. Di kantor penerbitan, karyawan Jisok memberitahu belum bisa menghubungi Seju, padahal tenggat waktunya jam 10 pagi. Tepat jam 10, naskah pekan pertama berjudul Chicago Typewriter dikirim via fax. Di ruang menulis Seju, Jino memeriksa laci Seju. Dia menemukan kartu nama Paranormal Bengwol dan Jonsol. Sementara Jonsol memanggil-manggil ayahnya. Dia teringat ketika ayahnya memberikan jam tangan tua rusak berusia lebih dari 70 tahun. Ayahnya menemukannya saat mendaki gunung. Kemudian ayahnya mengatakan, lakukan saja apapun yang dia mau dan nikmati setiap hari dalam hidupnya. Jonsol merogoh kantongnya. Dia baru menyadari bahwa jamnya menghilang. Sementara itu, Seju sadar dan keadaannya sudah membaik. Dia berusaha menghubungi polisi namun tidak ada sinyal. Kemudian dia melihat sekeliling rumah itu. Dia menemukan foto Jonsol dan ayahnya. Rumah ini adalah pemberian ayah Jonsol. Lalu dia mengambil sebuah novel berjudul Penguntit. Di dalam buku, dia menemukan foto dirinya. Seju teringat restoran cepat saji tempat dia dulu menulis. Salah satu karyawannya yaitu Jonsol sering memberikan minuman gratis dan menyemangatinya. Jonsol memberitahu bahwa dia adalah penggemar pertamanya, kemudian diam-diam memotonya. Di dekat mobil yang rusak, Jonsol sedang mencari jamnya. Tiba-tiba dia tersandung dan Seju menolongnya. Mulai baik nih guys. Seju membantu Jonsol berjalan. Dia minta maaf karena mencurigainya dan mengucapkan terima kasih karena sudah menyelamatkannya. Jonsol bertanya kenapa dia tidak bisa mempercayai orang. Seju memberitahu dia terlalu sering dihianati. Kemudian bertanya kenapa jantung Jonsol berdebar sangat kencang. Jonsol tidak menjawabnya. Dia memilih pergi meninggalkannya. Saat larut malam, Jonsol melihat Seju demam, jadi dia memutuskan memanggil dokter atau tim penyelamat. Seju sadar dia berada di rumahnya dan langsung menuju ke ruang menulisnya. Dia menemukan naskah pekan pertama Chicago Typewriter. Seju menduga yang menulis naskah itu adalah penulis bayangan yang disewa Jisok. Kebetulan Jisok baru saja datang. Dia bertanya apakah Seju sudah benar-benar sembuh. Seju malah balik bertanya apakah dia yang melakukannya. Jisok memberitahu dia yang melakukannya sendiri. Dia mengirim naskahnya lewat fax pada pagi hari kecelakaan itu. Mereka sudah mengunggahnya dan ada begitu banyak orang yang membaca dan memberikan komentar, membuat para investor senang. Setelah Jisok pergi, Seju terus bertanya-tanya apakah dia yang menulis naskah novel ini. Walaupun ini memang cerita yang ingin dia tulis. Apakah dia amnesia karena sering minum obat penenang dan menulisnya setengah sadar? Keesokan harinya, Jisok memberitahu pembacanya mencapai 1 juta dan mereka sukses besar. Seju membaca komentar pembacanya, kemudian meyakini dirinya bahwa dia yang menulis novelnya karena tidak pernah ada yang menulis ide-idenya setepat ini. Pada malam harinya, Jonsol kembali ke rumah Bengwol. Jonsol memberitahu menerima energi baik dari gunung selama 1 bulan tinggal di sana, menyapa ayahnya, membaca buku, menyelamatkan hewan dan seorang pria. Sedangkan Beng Jin memberitahu kemampuan Seju kembali. Baru-baru ini dia menerbitkan novel series terbaru. Sementara itu Seju masih kesulitan menulis. Tiba-tiba seseorang memanggilnya. Terlihat kabut di halaman rumahnya. Seseorang memanggil Seju dengan nama So Wiyong, kemudian menyalakan korek api. Seju mengikutinya. Tiba-tiba dia berada di Kyongsong tahun 1930 dan Suhyun mengajaknya lari.
Jamnya jatuh dan dia buru-buru mengambilnya. Kemudian mereka bersembunyi di balik dinding untuk mengelabui orang-orang yang mengejarnya. Soo-hyun bertanya bagaimana jika dia membantu negaranya dengan melakukan ini, kemudian menciumnya. Setelah orang-orang yang mengejarnya pergi, Soo-hyun memberikan jamnya yang tadi jatuh. Sejoo melihat tangannya terluka, kemudian bertanya kenapa dia dikejar-kejar. Soo-hyun tidak menjawabnya. Namun sebelum pergi dia mengatakan jangan jatuh cinta padanya karena kejadian tadi. Dia melakukannya hanya demi revolusi. Sejoo terbangun di mejanya. Dia melihat naskahnya sudah jadi. Isinya seperti yang ada di dalam mimpinya. Ibu Kang datang. Dia menanyakan naskah yang harus diberikan ke penerbit. Sejoo yakin naskah ini bukan dia yang menulisnya. Namun dia membiarkan Ibu Kang mengambilnya. Selanjutnya Sejoo menemui Jisok. Sejoo bertanya apakah dia yang menyewa penulis bayangan tanpa sepengetahuannya. Jisok memberitahu dia batal menyewa penulis bayangan setelah melihat Sejoo lancar menulis lagi. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba timbul kabut lagi. Dia tiba di gunung tempat terjadinya kecelakaan. Sejoo melihat benda bersinar kemudian mengambilnya dan melihat detik jamnya hidup. Tiba di rumahnya, dia mendengar seseorang sedang menggunakan mesin tiknya. Sejoo bertanya siapa dia. Jin-oh memberitahu bahwa dia adalah penulis bayangan Han Sejoo, kemudian menyebutkan namanya. 유진호입니다. Guys, part 1 sampai di sini ya. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.